Bisa nggak sih saya pergi haji tapi nggak disematkan haji sama orang? Sangat-sangat bisa sekali. Karena sebenarnya haji itu secara sejarah adalah cara Belanda untuk nge-labelin orang-orang tertentu. Oh, Jadi bukan dari agama? bukan. Nggak ada ayatnya? Nggak ada Haji Muhammad, nggak ada. Atau Iya Haji lagi. Abu Bakar, nggak ada. Nggak ada Haji Abu Bakar, nggak ada Haji Muhammad, nggak ada Haji Umar gitu kan ya. Yang ada semuanya sama. Sama seperti kalau guyonannya Mama Dede kan tidak ada sholat Panji, nggak ada. Sebelum Panji sholat dengan Panji setelah sholat tetap namanya Panji. Sebelum Felix sholat dan sesudah Felix sholat sama aja. Padahal sebenarnya sama-sama rukun Islam kan gitu kan ya. Atau zakat Panji dan zakat Felix kan nggak ada. Kenapa ada Haji Felix dan Haji Panji? Atau Haji siapa misalnya? Karena Belanda perlu untuk melabelin orang-orang tertentu. Jadi ceritanya adalah dulu di zaman Belanda yang bisa pergi haji itu atas regulasi Belanda. Sebagai salah satu bukti adalah di Kepulauan Seribu itu ada satu pulau namanya Pulau Onrus. Tulisnya Onrus pulaunya. Aku pernah pergi ke pulau itu dan di situ dilakukan karantina haji. Sekaligus untuk melabelin bahwasanya yang pulang dari situ namanya haji. Makanya haji itu kayaknya cuma di Indonesia kayaknya. Kepentingan Belanda apa waktu itu untuk nandain? Apakah betul? Karena orang-orang yang pulang haji punya wawasan yang berbeda sebelum dia pergi haji. Setidaknya wawasan internasional. Betul, dia mesti ngukur. Karena bagaimana Mas coba orang ngelihat ada sebanyak itu orang ngumpul dan mereka nggak punya perbedaan kecuali apa yang Allah minta mereka untuk beda dan semuanya sama karena Allah minta mereka untuk sama. Mereka jadi punya kekuatan dong. Betul. Dan kita tahu orang-orang Inggris dulu katakan gini, give them flags and they will divide. Wow. Tapi ketika melihat Islam bersatu itu kan ngeri Mas. Aku kemarin ada satu konten yang aku lihat UAE sama Qatar itu sebenarnya dulunya gabung, diputus sama Inggris. Supaya mereka nggak bisa komunikasi. Nah jadi artinya divide and impera itu kan sebuah strategi ya, divide and conquer. Nah pertama harus divide dulu. Nah kalau mereka misalnya ngelihat mereka bisa bersatu kayak seperti itu, kira-kira mereka mikir nggak sih kenapa kita sekarang harus berpisah-pisah? Nah itu idenya luar biasa tuh.